Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek-aspek editorial naskah pada mata kuliah Entrepreneurship Literasi Bahasa 2 yang diampu oleh dosen Bapak Suhud MPD. Nah, untuk yang selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu proses editing. Di sini apa sih proses editing naskah itu? Proses editing naskah itu adalah suatu proses menyeleksi, mengolah, memeriksa, mengubah, memperbaiki naskah agar menjadi bahan yang layak dibaca atau dipublikasikan. Nah, sebelum naskah dipublikasikan, sebaiknya naskah harus melalui proses editing naskah, sehingga naskah yang dipublikasikan layak dipublikasikan ya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu proses editing, yang selanjutnya kita langsung masuk saja ke aspek-aspek apa saja yang diperlukan dalam editing naskah. Ya, di sini aspek-aspek editing naskah. Ya, yang pertama ada keterbacaan. Keterbacaan di sini adalah tugas menata letak buku dilakukan oleh layouter yang memiliki keahlian khusus. Bukan pekerjaan yang dilakukan oleh editor, akan tetapi editor dan layouter bekerja saling mengisi dan memberi masukan kepada aspek perwajahan. Nah, di sini yang dimaksudkan aspek keterbacaan ini merupakan dari proses editorial ini dari aspek perwajahan. Perwajahan di sini merupakan naskah tersebut sebelum dipublikasikan itu harus memiliki unsur keterbacaan atau dipahami oleh pembaca. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua ada ketataatasan dan konsistensi. Cara penulisan dan penggunaan kata dan istilah ejaan, kata majemuk, kata ulang, penggunaan tanda baca, dan sistematika penulisan atau perwajahan harus taat asas. Artinya di sini ada keseragaman walaupun bukan berarti persis, karena dalam berbahasa kita mengenal kata-kata yang bersinonim atau berantonim yang posisinya dapat saling menggantikan. Nah, dalam ketataatasan dan konsistensi ini kita harus memperhatikan seperti tanda baca, penggunaan kata, istilah itu harus konsisten ya. Mungkin itu yang dimaksudkan dengan ketataatasan dan konsistensi. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga ada kebenaran tata bahasa. Kebenaran tata bahasa ini di sini dijelaskan bahwa penyunting harus memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dalam hal kebahasaan. Bahasa yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan aturan. Ini sangat jelas ya. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam
editorial ini harus sesuai dengan aturan dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Naskah terjemahan sering menjadi masalah banyak bagi penyunting karena bentuk kalimat dan kaidah bahasa asing masih terasa. Akibatnya struktur kalimat menjadi tidak beraturan sehingga sulit untuk dipahami dan dimaknai. Nah, dalam kebenaran tata bahasa ini yaitu bahasa yang digunakan dalam suatu naskah itu harus benar dan sesuai kaidah dan aturan kebahasaan yang sudah ditentukan. Nah, untuk yang selanjutnya, yang keempat ada kebenaran ejaan. Kebenaran ejaan ini di sini ada masalah penggunaan ejaan yang baik dan benar merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh para penyunting. Sepertinya masalah ejaan itu selalu dianggap remeh sehingga masih saja banyak kesalahan penulisan ejaan yang tidak seharusnya. Mulai dari penggunaan tanda baca, penulisan huruf kapital, penulisan kata majemuk, singkatan, silaba, dan pemenggalan kata. Nah, di sini tugas seorang editor yang paling penting itu ada di kebenaran ejaan. Ejaan yang terdapat dalam naskah itu harus benar-benar sesuai aturan yang sudah ditentukan. Nah, yang kelima ada kejelasan dan gaya bahasa. Kejelasan dan gaya bahasa ini di sini naskah yang diterima editor belum tentu sudah pasti benar, tetapi editor harus mengusahakan kejelasan uraian dan editor harus mampu menghindari uraian-uraian yang membingungkan dan memberikan pemahaman ganda atau ambigu. Di sini dalam naskah tersebut harus memiliki kejelasan. Kejelasan di sini untuk naskah tersebut harus dipahami oleh pembaca. Jadi suatu naskah harus memiliki kejelasan dan gaya bahasa yang jelas. Selanjutnya yang keenam ada ketelitian serta kebenaran data dan fakta. Buku-buku karya non-fiksi pasti memerlukan kebenaran data dan fakta yang akan dijadikan panduan atau acuan oleh pembaca. Oleh karena itu, editor harus memastikan bahwa seluruh data dan fakta yang disampaikan oleh penulis harus benar dan akurat. Jadi data dan fakta itu yang disampaikan harus benar dan akurat ya di sini. Nah, untuk yang terakhir ada legalitas dan kesopanan. Legalitas dan kesopanan ini merupakan masalah. Legalitas dan kesopanan ini penting dipahami dan diketahui oleh para editor ya. Oleh karena itu, saat naskah diterima, pastikan dulu naskah tidak mengandung hal-hal yang melanggar kode etik dan hukum, misalnya berkenaan dengan masalah sara dan pornografi. Jadi naskah yang sudah dalam proses editorial ini harus dalam bahasa atau dalam unsur legalitasnya itu harus sesuai dengan aturan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
dan kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.